Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lolita Sari. Kali ini kita akan membahas tentang, modul pengelolaan arsip vital yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka yang dikarang oleh Trihanta. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang, latar belakang pengelolaan arsip vital, kemudian kita juga telah membahas tentang Eee, pengertian arsip vital, dan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi arsip vital. Eee, Pengelolaan arsip vital ini sangat bermanfaat bagi Anda, pemerhati pengelolaan arsip, terutama khususnya arsip vital yang ada di lembaga Anda yang akan mencoba untuk merancang suatu program pengelolaan arsip vital. Dan kemudian sangat bermanfaat pula untuk, para mahasiswa UT, Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah pengelolaan arsip vital. Mmm, dalam dalam mengidentifikasi arsip vital ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas nanti, di antaranya adalah bagaimana sih dalam mengidentifikasi, arsip vital dengan melalui beberapa pendekatan. Eee, Identifikasi arsip vital ini merupakan awal untuk menentukan jenis arsip yang nantinya dapat dikategorikan sebagai arsip vital. Jadi, dalam mengkategorikan arsip vital ini perlu, identifikasi arsip vital itu sendiri. Kemudian pendekatannya pada informasi dan fisik arsip serta hal-hal yang terkait organisasi penciptanya serta dampak yang ditimbulkannya. Yang dimaksud untuk memudahkan pengelola arsip untuk merencanakan suatu program pengamanan dan perlindungan arsip vital. Artinya bahwa dalam mengidentifikasi arsip vital ini merupakan suatu cara untuk memudahkan para pengelola untuk merancang suatu program ya, program pengamanan arsip vital. Dan juga, bagi organisasi itu sendiri, untuk merancang atau mengetahui ya bagaimana cara mengelola dan bagaimana cara mengamankan dan bagaimana cara melindungi arsip vital sedini mungkin. Ya, kita berlanjut kepada pendekatan dalam identifikasi arsip vital itu ada 3 ya, ada 3 pendekatan yang perlu diketahui bahwa yang pertama adalah analisis organisasi, kemudian, penggolongan klasifikasi arsip dan kemudian analisis resiko. Yang pertama ini tentang analisis organisasi ya, analisis organisasi, dalam dalam mengidentifikasi arsip vital. Analisis terhadap fungsi-fungsi organisasi yang tentunya fungsi, tujuan, dan sasarannya akan berbeda antar, organisasi. Nah, ini harus dipahami bahwa dalam kearsipan fungsi-fungsi organisasi tentu berbeda ya, tentu antara organisasi satu dengan organisasi lain itu akan berbeda fungsinya, akan berbeda tujuan dan sasarannya. Kemudian fungsi organisasi berupa kegiatan, ya ini contohnya, fungsi organisasi itu berupa kegiatan, administrasi, keuangan, penelitian, SDM, pemasaran, penjualan dan publikasi dan lain sebagainya. Itu analisis, organisasi, kemudian perlu pula kita dalam menganalisis organisasi, kita perlu juga menganalisis fungsi bisnis dari organisasi, yaitu melalui struktur organisasi. Jadi kita harus paham, struktur organisasi kita. Tugas dan fungsi organisasi dipelajari dari struktur organisasi. Struktur organisasi adalah mekanisme formal dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk memperlihatkan pola tetap hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, posisi-posisi orang-orang dalam kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Jadi artinya bahwa dalam struktur organisasi kita akan memahami, akan terlihat antara hubungan satu fungsi dengan fungsi yang lain dengan melihat posisi-posisi,
orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, wewenangnya dan tanggung jawabnya dan sebagainya. Dan kemudian dengan mengenali tugas dan fungsi organisasi akan dapat diketahui informasi-informasi dokumen yang dihasilkan dan dari pelaksanaan kerjanya. Dalam organisasi, dalam analisis organisasi maka tadi sudah dijabarkan maka akan terlihat fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Ada 2 macam ya, ada 2 tipe fungsi dalam organisasi yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Fungsi substantif atau operatif ini berusaha mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam tugas-tugas pokok. Fungsi operatif tergambar dalam struktur organisasi dengan satuan kerjanya. Contoh misalnya fungsi substantif dalam suatu organisasi pendidikan, misalnya perguruan tinggi, maka akan terlihat fungsi substantifnya adalah ada 3 ya, ini pengabdian masyarakat, penelitian, dan pembelajaran. Kalau diruntut maka yang pertama adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu fungsi dari substantif dari perguruan tinggi. Kemudian ada lagi yang satu lagi bahwa fungsi fasilitatif, ya ini muncul karena untuk memperlancar mendukung fungsi operatif atau substantif. Organisasi memerlukan satuan kerja guna untuk memperlancar segala apa yang dibutuhkan oleh satuan-satuan kerja. Tugasnya memberikan dukungan berupa fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh fungsi operatif. Jadi dalam melakukan misalnya contohnya adalah perguruan tinggi dalam melakukan misalnya pengajaran, maka butuh fungsi fasilitatif yaitu ya urusan-urusan urusan-urusan administratif, peralatan, terus begitu SDM-nya berarti kan dosennya, anggarannya berarti kan honor dan sebagainya. Nah itu artinya antara fungsi substantif dan fasilitatif ini tidak bisa dipisahkan. Dia saling mendukung, dia saling memperlancar. Tanpa adanya fungsi substantif tanpa adanya fungsi fasilitatif maka organisasi kurang lancar dalam berjalan. Begitupun dengan fasilitatif. Tanpa fasilitatif, tanpa adanya substantif maka tidak akan berjalan suatu kegiatan karena terkait dengan SDM yang mengajarkan dan kemudian fasilitatifnya ada honor dan administrasi lainnya. Itu contoh dari fungsi substantif dan fasilitatif. Kemudian kita harus memahami bahwa kebijakan dan strategi organisasi merupakan informasi arahan panduan bagi satker, satuan kerja dalam menjalankan fungsi substantif dan fasilitatif guna mencapai tujuan. Proses perkembangan organisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan. Jadi dalam menjalankan suatu roda organisasi maka perlu menentukan atau panduan kebijakan atau panduan bagi satker ya dalam menjalankan fungsi fasilitatif maupun substantifnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dalam identifikasi arsip vital itu adalah klasifikasi arsip. Apa itu klasifikasi arsip? Dalam hal ini sebentar Ibu agak dibesarkan ya biar terlihat ya. Dalam hal ini arsip kelompok maaf, dalam hal ini arsip atau arsip dalam pengelompokan dipisahkan sesuai dengan kepentingan organisasi. Artinya klasifikasi ada pemisahan pengelompok untuk kepentingan organisasi. Nah, klasifikasi arsip ini di Indonesia belum ada sesuatu yang tetap ya, belum ada yang bisa dijadikan suatu pedoman. Tetapi pemerintah telah menerbitkan PP RI nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman perlindungan pengamanan dan penyelamatan dokumen atau arsip vital negara. Nah, ini mungkin bisa dijadikan pedoman dalam bagaimana sih cara melindungi, bagaimana sih cara mengamankan dan bagaimana sih cara menyelamatkan dokumen ya, atau arsip vital yang ada di organisasi kita. Kemudian dalam segi teori Krihanto itu mengambil teorinya dari Betty R. Riggs ya dan Patricia Wallace
bahwa klasifikasi arsip itu ada 3 ya, ada 4 sorry, ada 4. Yang pertama adalah klasifikasi vital, yang kedua adalah arsip penting, yang ketiga ada arsip berguna, dan yang keempat adalah arsip yang tidak berguna. Arsip vital ini disebut sebagai arsip kelas 1, misalnya contoh SK berdirinya perusahaan atau organisasi, perjanjian kerjasama, kontrak jangka panjang, daftar pemegang saham, hak cipta dan paten dan sebagainya. Dan arsip penting, important record, itu disebut sebagai arsip kelas 2. Arsip penting dinamis yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan organisasi atau menyelesaikan berbagai masalah. Jika arsip kategori hilang atau rusak, maka dapat diganti dengan cara duplikasi. Jadi kalau yang arsip vital itu jika hilang sulit untuk mendapatkan duplikasinya, maka kalau arsip penting itu dapat diduplikasi. Dan masih diakui duplikasi tersebut. Misalnya surat perintah, laporan keuangan, bukti pembayaran, catatan produksi, daftar gaji, inventaris dan sebagainya. Yang ketiga adalah arsip berguna, bermanfaat, useful record. Arsip ini disebut sebagai arsip kelas 3. Arsip dinamis yang diperlukan agar organisasi tidak terganggu kegiatannya. Arsip ini dapat digantikan dengan informasi dari sumber lain. Arsip ini kebermanfaatnya hanya sementara sehingga penyimpanan tidak memerlukan persyaratan secara khusus. Contohnya arsip korespondensi, bukti referensi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah arsip yang tidak berguna, non-essential record atau arsip kelas 4. Arsip dinamis ini tidak lagi memiliki nilai guna bagi organisasi. Informasi yang terkandung di dalam arsip ini sudah diketahui umum sehingga tidak lagi memerlukan pengelolaan secara khusus. Arsip ini bahkan bisa dimusnahkan. Contoh arsip permintaan yang telah ditindaklanjuti, pengumuman yang sudah kadaluarsa, ucapan terima kasih dan sebagainya. Jadi ada ya, jadi perlu saya tekankan di sini bahwa Betrick itu Betty Erick dan Patricia Wallace itu membagi klasifikasi arsip menjadi 4. Itu arsip pintar itu kelas 1, arsip penting itu kelas 2, arsip berguna itu kelas 3, dan arsip 4 arsip yang tidak berguna itu kelas 4. Jadi dalam kalau kita bicara retensi, maka dalam kearsipan pun masih bisa diretensi, masih bisa diberikan umur arsip dan sebagainya. Hal ini terlihat dari adanya klasifikasi arsip yang keempat, ini arsip yang tidak berguna. Secara sederhana itu Krihanto juga menjabarkan bahwa klasifikasi arsip bisa aja dikategorikan cuma 2, yaitu arsip vital, yaitu arsip non vital. Nah, useful record ya. Nah, mungkin kemungkinan Krihanto tidak menjabarkan lebih lanjut apakah yang non vital ini termasuk dalam kategori yang dinyatakan oleh Betty, yaitu arsip berguna atau arsip yang tidak berguna. Kemudian ini mungkin kita harus pikirkan apakah kita menggunakannya sederhana aja atau kita menggunakan teori yang dikemukakan oleh Betty Erick dalam pengelolaan arsip vital. Namun yang perlu kita kita pahami dan yang kita tekankan bahwa dalam pengelolaan arsip, walaupun ada pengkategorian dan pengklasifikasian arsip, perlu membaca kembali undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait arsip vital yang ada di lembaga kita, sehingga tidak terjadi suatu kerugian dalam kehilangan arsip atau kerusakan arsip vital. Kemudian PEN mengemukakan bahwa jenis arsip vital itu ada beberapa, diantaranya ada arsip akuntansi dan kepegawaian, arsip pembayaran dan kepegawaian, arsip kontrak dan perjanjian, akta dan hipotek, paten dan merek dagang, pemegang saham, gambar teknik, arsip, riset dan pengembangan. Inilah yang disebut semuanya dengan arsip vital. Dan kemudian dilanjutkan oleh Kennedy, ini ada beberapa juga tentang pengkategorian arsip vital, misalnya dokumen kebijakan internal dan eksternal, jadwal asuransi, gambar dan catatan produk, laporan tahunan, sertifikat perusahaan, arsip personal,
kontrak, perjanjian bantuan atau pinjaman, sekuritas, notulen rapat, catatan laboratorium, laporan saldo bank hak cipta dan hak cipta ya. Surat akte notaris, program sistem komputer, dokumen hukum, dokumen pajak, inventaris kontrol arsip. Saya tidak akan menjabarkannya, tidak menjabarkan satu-satu misalnya apa ya, apa yang dikategorikan oleh Kennedy. Misalnya kalau dokumen kebijakan otomatis lah semuanya juga organisasi pasti harus memiliki dokumen kebijakan baik internal maupun eksternal. Nah kalau misalnya jadwal asuransi mungkin yang jadwal asuransi mungkin orang-orang yang berkecimpung atau organisasi yang terlibat di dalam keuangan, bank, perbankan, asuransi dan sebagainya. Dan kemudian misalnya contohnya lagi jenis arsip-vital ini misalnya ada surat akta notaris mungkin organisasi bisa diasumsikan bahwa atau bisa diperkirakan bahwa dalam surat akta notaris ini pasti di organisasi yang berkecimpung tentang kenotariatan atau apa ya atau bisa juga apa namanya organisasi-organisasi yang terlibat dengan hukum dan kekuatan hukum. Kemudian analisis risiko. Nah ini yang ketiga ya, yang ketiga dalam mengidentifikasi arsip vital. Tadi saya sudah kemukakan bahwa dalam mengidentifikasi arsip vital itu ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah menganalisis organisasi, nah yang kedua adalah pengklasifikasian arsip dan kemudian ini yang ketiga adalah analisis risiko. Ini penting ya bagi pengidentifikasian arsip vital. Ini maksudnya adalah membandingkan pengeluaran biaya bila arsip tidak ditemukan, melihat untung ruginya bagi organisasi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola suatu arsip dengan membandingkan pengeluaran biaya apabila arsip tersebut tidak ditemukan. Semua biaya yang dikeluarkan akibat kehilangan arsip harus dihitung. Artinya analisis risiko ini kita harus memperhitungkan segala sesuatu. Jika misalnya arsip itu hilang, berapa itu yang akan kerugian? Apakah kerugian bagi organisasi? Apakah 1 miliar, 2 miliar, dan sebagainya. Jadi artinya dalam mengidentifikasi arsip itu memang banyak mengeluarkan biaya. Coba Anda bayangkan misalnya tidak ada analisis risiko. Nah, misalnya tidak ada analisis, maka semua akan terkumpul menjadi satu antara vital antara vital dengan tidak vital yang dikemukakan secara sederhana atau juga yang dikemukakan oleh Betty ya. Ada arsip vital, arsip penting, arsip berguna dan arsip yang tidak berguna. Jika misalnya dijadikan satu maka gedung besar apapun akan tertimbun dengan arsip. Nah, makanya dalam menentukan arsip vital ini maka harus diidentifikasi melalui pendekatan analisis risiko. Jadi diperhitung banget satu dokumen itu diperhitung banget berapa kira-kira kalau dokumen ini hilang, maka berapa sih risiko yang harus ditanggung organisasi, berapa sih biaya yang akan ditanggung oleh organisasi jika arsip vitalnya hilang dan sebagainya. Itu 3 pendekatan dalam mengidentifikasi arsip vital. Kemudian tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan arsip vital itu ada 2, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim kerja dan kedua adalah pendataan survei. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini saya cukupkan pembahasan kita tentang identifikasi arsip vital. Semoga pertemuan ini melalui media maya ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.